Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai kombinatorial dan peluang diskrit. Baiklah, kita menuju ke contoh soal pertama, yaitu huruf A, B, C, D, E akan digunakan untuk membuat kata dengan panjang 3 karakter. Untuk itu, jawablah berapa kata yang dapat terbentuk jika A. Dalam kata diperbolehkan ada pengulangan huruf. B. Dalam kata tidak diperbolehkan ada pengulangan huruf. C. Kata dimulai dari huruf A dan diperbolehkan adanya pengulangan. D. Kata dimulai dari huruf A dan tidak diperbolehkan adanya pengulangan. E. Kata tidak mengandung huruf A dan diperbolehkan adanya pengulangan. Dan yang terakhir yaitu F. Kata tidak mengandung huruf A dan tidak diperbolehkan adanya pengulangan. Baiklah, kita akan jawab satu persatu dari poin pertama, yaitu bagian A. Baiklah, saya akan menjawab poin pertama, yaitu bagian A. Dalam kata diperbolehkan ada pengulangan huruf. Nah, di sini keterangan soalnya setiap kata diperbolehkan ada pengulangan huruf, dan sedangkan hurufnya ada 5, yaitu A, B, C, D, dan E. Dan panjangnya ada 3 karakter atau 3 kata. Nah, karena diperbolehkan ada pengulangan huruf di setiap kata, jadi setiap kotak 1 sampai kotak ketiga itu ada 5 cara, yaitu setiap satu kotak bisa berisi dari salah satu huruf antara A, B, C, D, dan E. Begitupun dengan kotak kedua dan ketiga, sehingga 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Selanjutnya bagian B. Dalam kata tidak diperbolehkan ada pengulangan huruf. Nah, di sini karena tidak boleh ada pengulangan huruf di setiap kata, jadi di kotak pertama kita isi dengan 5 cara. Karena di kotak pertama kita bisa mengisi dari salah satu huruf antara A, B, C, dan D, dan E. Berarti ada 5 cara. Nah, selanjutnya di kotak keempat, di kotak kedua itu ada 4 cara, karena di kotak pertama sudah terisi dengan satu huruf, berarti sisa 4 huruf atau 4 cara. Selanjutnya di kotak ketiga itu ada 3 cara, karena di kotak pertama dan kedua sudah terisi masing-masing 1 huruf, berarti sudah terisi 2 huruf di kotak pertama dan kotak kedua, berarti sisa 3 cara atau 3 huruf. Berarti hasilnya 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Selanjutnya bagian C. Kata dimulai dari huruf A dan diperbolehkan adanya pengulangan. Karena hurufnya dimulai dari A, berarti di kotak pertama diisi dengan 1 huruf atau 1 cara, dan di kotak kedua itu dan kotak ketiga karena diperbolehkan adanya pengulangan, maka kita bisa mengisi kotak 3 dan kotak 2 dan kotak 3 itu dari salah satu huruf A, B, C, D, dan E. Dan berarti ada 5 cara, masing-masing bisa diisi salah satu huruf, yaitu sehingga hasilnya 1 kali 5 kali 5 sama dengan 25. Selanjutnya bagian D. Kata tidak mengandung kata dimulai dari huruf A dan tidak diperbolehkan adanya pengulangan. Karena katanya dimulai dari huruf A dan tidak diperbolehkan adanya pengulangan, maka kotak pertama berisi dengan 1 huruf, dan kotak selanjutnya itu tidak boleh berulang lagi, sehingga karena kotak pertama sudah diisi dengan 1 huruf, berarti sisa 4 huruf atau 4 cara. Dan selanjutnya kotak ketiga berisi dengan 3 huruf atau 3 cara, karena di kotak pertama sudah berisi 1 huruf, kotak kedua sudah berisi 1 huruf, berarti sisa 3 huruf atau 3 cara, berarti 1 kali 4 kali 3 sama dengan 12. Selanjutnya bagian E. Kata tidak mengandung huruf A dan diperbolehkan adanya pengulangan. Karena huruf A tidak boleh ada, maka sisa 4 huruf atau 4 cara. Karena setiap kata boleh adanya pengulangan, maka setiap kotak itu berisi 4 cara atau 4 huruf.
berarti 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Yang terakhir atau bagian F yaitu kata tidak mengandung huruf A dan tidak diperbolehkan adanya pengulangan. Nah, di sini karena huruf A-nya tidak boleh ada, maka sisa 4 huruf atau 4 cara. Karena tidak diperbolehkan adanya pengulangan, maka kotak kedua itu sisa 3 cara atau 3 huruf karena sudah terisi 1 huruf di kotak pertama, dan kotak ketiga sisa 2 huruf atau 3 cara karena sudah terisi di kotak sudah terisi 1 huruf di kotak pertama dan 1 huruf juga di kotak kedua, sehingga sisa 2. Jadi hasilnya 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24. Selanjutnya kita masuk ke soal berikut. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu terdapat 10 jalan untuk perjalanan dari Surabaya ke Yogyakarta dan terdapat 5 jalan untuk perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Bagian A, terdapat berapa jalan untuk melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta melalui Yogyakarta. Bagian B, terdapat berapa jalan yang dapat dipilih untuk melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Yogyakarta, menuju ke Jakarta, dan kembali lagi ke Yogyakarta, dan kembali lagi ke Surabaya. Selanjutnya, saya akan menjawab bagian A, yaitu terdapat berapa jalan untuk melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta melalui Yogyakarta. Nah, di sini sudah diketahui ada 10 jalan untuk perjalanan dari Surabaya ke Yogyakarta dan ada 5 jalan untuk perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Nah, misalkan di poin A ini ada seseorang yang ingin ke Jakarta, tetapi dia berangkatnya dari Surabaya ke Jakarta melalui Yogyakarta. Sehingga orang tersebut harus berangkat dari Surabaya menuju dulu ke Yogyakarta, dan dari Yogyakarta dia menuju ke Jakarta. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa Surabaya menuju ke Yogyakarta itu ada 10 jalan dan Yogyakarta ke Jakarta ada 5 jalan. Sehingga kita kali 10 kali 5 sama dengan 50 jalan. Sehingga perjalanan dari Surabaya ke Jakarta melalui Yogyakarta itu ada 50 jalan. Selanjutnya bagian B, yaitu terdapat berapa jalan yang dapat dipilih untuk melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Yogyakarta, menuju Jakarta, dan kembali lagi ke Yogyakarta, dan kembali lagi ke Surabaya. Nah, kita misalkan nih di poin ke B, itu ada seseorang yang ingin pulang pergi dari Surabaya kembali lagi ke Surabaya. Nah, di poin pertama tadi atau di poin bagian A itu sudah diketahui bahwa dari Surabaya ke Jakarta melalui Yogyakarta itu ada 50 jalan, dan sebaliknya Jakarta ke Surabaya melalui Yogyakarta juga ada 50 jalan. Sehingga Surabaya ke Jakarta melalui Yogyakarta ada 50 dan Jakarta ke Surabaya melalui Yogyakarta juga ada 50, berarti dikali 50 kali 50 sama dengan 2500. Sehingga seseorang tersebut melewati 2500 jalan untuk pulang pergi dari Surabaya kembali lagi ke Surabaya. Itulah tadi penjelasan mengenai contoh soal kombinatorial dan peluang diskrit dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.